Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam dari adik-adik Data Science for Kids ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. William. Ah, Sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Berarti bab 1 tentang bagaimana kita membuat suatu pendahuluan seperti itu ya. Berarti pendahuluan ada 4. Ada tentang latar belakang, ada tentang rumusan masalah, ada tentang tujuan penelitian, dan ada juga tentang manfaat penelitian itu sendiri seperti itu. Dan kita juga sudah belajar tentang bab 2. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka atau dasar teori di mana digunakan untuk ya memperlengkapi proses teori dari penelitian kita seperti itu. Dan juga kita sudah belajar tentang bab 3, di mana bab 3 adalah suatu proses atau rangkaian bagaimana kita uh, mendeskripsikan proses penelitian kita seperti itu ya. Dan pada saat hari ini kita akan belajar tentang bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu sendiri adalah hasil dan pembahasan, serta bab 5 adalah kesimpulan dan saran seperti itu. Nah, kalau penulisan bab 1, bab 2, dan bab 3 dilakukan sebelum melakukan penelitian. Sedangkan kalau bab 4 dan bab 5 adalah setelah melakukan penelitian. Makanya apabila kalian masuk di tingkat strata pertama, berarti bab 1, bab 2, dan bab 3 adalah apa? Disebut dengan ujian proposal atau ujian proposal suatu penelitian. Nah, berarti kalau sudah selesainya bab 4 dan bab 5 adalah apa? Adalah setelah melakukan penelitian atau bisa disebut seminar hasil seperti itu. Ya, berarti bab 1 sampai bab 3 adalah sebelum melakukan penelitian, sedangkan bab 4 dan bab 5 adalah setelah melakukan penelitian seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang suatu konsep ya, konsep dari pembahasan itu sendiri apa, konsep dari kesimpulan itu apa, tips dan trik menulis bab 4 dan bab 5 yang baik dan tepat seperti apa, dan juga kita akan menganalisis salah satu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif apa sih yang ditulis dari uh, bab 4 dan bab 5 mereka, apakah ada perbedaan seperti itu ya. Silakan menyimak ya. Oke ya, berarti bab 4 hasil dan kesimpulan, bab 5 simpulan dan saran seperti itu. Nah, oke, secara definisi hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan hasil penelitian menggambarkan hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian ini berlangsung dan sesuai dengan tujuan penelitian ya. Yang perlu di-highlight adalah tujuan penelitian seperti itu. Nah, pembahasan ini dikorelasikan dengan dasar teori atau tinjauan pustaka yang telah kita tulis di bab 2. Sehingga hasil penelitian kita koheren atau berpadu, satu padu seperti itu ya. Satu padu seperti itu. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kenapa dari tujuan penelitian? Dari tujuan penelitian kita bisa melihat variabel-variabel ya. Berarti tujuan penelitian ini kita bisa melihat variabel-variabel apa yang akan diteliti. Ya, variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, dan kenapa sih harus ada dasar teori atau tinjauan pustaka sebagai pendukung ya? Berarti kita ingin melihat apakah hasil dari teori kita atau hasil dari data kita itu sesuai dengan teori yang kita tulis. Teori yang kita tulis seperti itu. Nah, atau kita bisa mendapatkan suatu hipotesa yang baru. Hipotesa yang baru dari hasil penelitian kita. Apakah cocok matching dengan dasar teori yang telah kita tulis seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya kalian ingin melihat suatu penelitian seseorang, lihat dari tujuan penelitiannya ya, dan kalau ingin melihat apakah hasil penelitian tersebut matching, lihat dari dasar teorinya seperti itu. Ya. Oke. Itu berarti dari hasil penelitian dan pembahasan. Nah, dalam praktik penulisannya, hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam beberapa subbab sesuai dengan tujuan penelitian yang telah kita tulis. Serta teknik penulisannya juga dapat diawali dengan gambaran, lokasi, setting, atau objek penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Nah,
Kenapa sih dibuat dalam subbab? Tujuannya apa? Supaya tidak tercampur ya. Yang namanya subbab itu misalnya kalian tulis ya, misalnya 4.1.1 berarti apa? Misalnya perhitungan intensitas cahaya. Nah, berarti perhitungan intensitas cahaya. Oke. Nah, misalnya satu lagi, biar tidak tercampur satu sama lain, berarti kamu bisa tulis apa? 4.1.2 berarti apa? Misalnya perhitungan kelembapan udara seperti itu ya. Kelembapan udara. Ya, tujuannya apa? Biar tidak saling berantakan, tapi apa? Saling satu sama lain juga pembaca juga bisa memahami hasil dari tulisan kalian seperti itu. Oke. Simpulan dan saran konsepnya. Oke, berarti apa, Sita? Ya, berarti kesimpulan dan saran. Oke ya, kesimpulan menyatakan hasil temuan-temuan penelitian yang telah dibahas pada bab 4 seperti itu. Sedangkan saran adalah rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan topik yang sama sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama oleh penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, dalam kesimpulan ya, dalam simpulan kita bisa membuatnya dalam bentuk apa? Paragraf, kalimat, atau dalam bentuk apa? List-list atau hierarki ya. List atau hierarki seperti itu. Nah, contohnya list atau hierarki seperti apa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Oke, berarti kesimpulan tidak jauh dari apa? Bab 4 seperti itu. Ya. Kalau misalnya saran, ya sama, bisa dibuat dalam bentuk apa? List juga. Ya, list juga. Tujuannya apa? Kalau misalnya peneliti tidak melakukan kesalahan yang sama atau bisa melakukan hal yang lebih baik apabila kita melakukan penelitian sekarang ini seperti itu ya. Itu dari konsep dari bab 4 dan bab 5. Sekarang tips dan trik bagaimana cara menulis bab 4 dan bab 5 dengan baik dan tepat seperti itu. Oke ya. Nah, coba ya. Ini ada beberapa list dalam kita menulis ya, dalam kita menulis bab 4. Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan ya, mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas seperti itu ya. Berarti kamu buatnya juga nggak dibedain. Maksudnya kalau ada hasil penelitian boleh dibuat subbabnya dan pembahasan seperti itu. Supaya apa? Hasil penelitian kalian juga ada argumennya kenapa seperti ini, kenapa dapatnya seperti ini, apakah sesuai dengan dasar teori yang telah kalian tulis seperti itu. Ya. Yang kedua, hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk dukungan tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan untuk memperjelas penyajian hasil secara verbal. Nah, biasanya kalau bentuk gambar atau bentuk kebutuhan itu bisa dalam bentuk riset kuantitatif biasanya. Tapi kalau riset kualitatif biasanya dalam bentuk tabel hasilnya ataupun uh, penulisan hasil dari wawancara atau fokus group discussion seperti itu. Nah, yang ketiga, jumlah tabel dan grafik atau keterangan gambar disusun dalam bentuk frase atau bukan kalimat. Ya, secara ringkas. Frase ini secara definisi adalah apa? Adalah gabungan dua kata atau lebih yang bentuk satu kesatuan ya. Berarti gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan seperti itu. Membentuk satu kesatuan. Ya. Tapi yang perlu kalian ingat, yang namanya frase ini bukan kalimat ya. Berarti
Yang namanya frase itu tidak punya namanya subjek atau predikat. Ya, biasanya kalau kalimat kan mempunyai dua unsur subjek atau kalimat. Tapi kalau bentuk apa? Frase, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kalimat atau satu kesatuan, maaf, seperti itu. Ya, oke. Berarti poin yang keempat. Poin yang keempat, keterangan gambar atau grafik diletakkan di bawah gambar atau grafik tersebut. Sedangkan judul tabel diletakkan di atasnya. Judul diawali dengan huruf kapital, ya. Jadi saya tunjukkan contohnya di bagian kita menganalisis dari bab 4 dan bab 5 dari suatu skripsi penelitian seperti itu, ya. Berarti apa? Kalau gambar atau grafik di bawahnya ada keterangan, ya, yang menyatakan ini gambar tentang apa sih? Ini grafik tentang apa sih, seperti itu, ya. Oke, diawali dengan huruf kapital. Yang kelima, jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum di dalam tabel di dalam teks pembahasan. Jika akan menekankan hasil yang diperoleh, sebaiknya sajikan dalam bentuk lain, misal persentase atau selisih. Atau untuk menunjukkan angka yang dimaksud, rujuk saja tabel yang dimuat angka tersebut. Jadi misalnya bagian 5 ini misalnya ada tabel. Nah, misalnya hasil tabel itu keterangannya tabel 42. Itu menyatakan data psikologi, ya. Psikologi dari apa? Dari generasi Z. Nah, nanti ada datanya seperti itu dalam bentuk tabel. Nah, berarti apa? Di bawahnya itu kamu nggak perlu tulis lagi. Data psikologi dan dari generasi Z menunjukkan, coba tulis, kamu perlu tulis saja berdasarkan tabel 2, ya, berdasarkan tabel 2 4.2 menyatakan bla bla bla. Berarti kamu bisa menceritakan dari tabel tersebut seperti itu. Ya, itu maksudnya supaya tidak terjadi redundansi atau pengulangan makna dari suatu kata tersebut. Oke. Nah, berarti apa lagi itu? Nah, yang keenam, materi pembahasan terutama mengupas apakah hasil yang dapat sesuai dengan hipotesis atau tidak dan kemukakan argumentasinya. Nah, biasanya di sini ada gambar nih atau ada data, ya. Kamu jelaskan aja berdasarkan ini kan ada gambar, ya. Misalnya gambar 4.3 tentang sesuatu hal, ya. Berarti apa? Ini kan hasil dari percobaan atau penelitian kamu seperti itu. Nah, kamu tulis saja berdasarkan gambar 4.3, gambar 4.3 sesuai dengan teori apa? Misalnya teori hukum Newton yang telah kita tulis pada persamaan 2.8. 2.8 ini ditulis apa? Di bab 2 pada persamaan yang ke-8 seperti itu. Ya. Yang ketujuh, pengutipan rujukan dalam pembahasan jangan terlalu panjang, bila perlu dihindari. Nah, yang ke-8. Yang ke-8 adalah apa di situ? Sitasi hasil penelitian atau pendapat orang lain hendaknya disarikan dan dituliskan dalam kalimat sendiri, tidak menggunakan kalimat yang persis sama atau kita sebut namanya parafrase seperti itu. Yang 9, kumpulan penelitian sejenis dapat dirujuk secara berkelompok seperti itu, ya. Yang kelima tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Artinya apa? Berarti apa? Langsung saja hasilnya. Bukan kamu menjelaskan persamaannya lagi atau misalnya rumus-rumusnya lagi, tapi hasil yang telah kalian dapat, hasil akhirnya, ya. Berarti kalau statistik kan prosesnya. Berarti kalau ini adalah hasil akhirnya. Boleh bentuknya angka, ya, boleh bentuknya angka atau tabel seperti itu. Nah,
Saran diberikan dengan deskriptif ya, berarti deskripsinya ya, tiap kesalahan yang dilakukan oleh peneliti agar tidak melakukan kesalahan yang sama bahkan mendapatkan hasil data yang lebih baik ya. Sudah dijelaskan sebelumnya kalau misalnya kesimpulan itu bisa ditulis dalam bentuk apa? Kalimat paragraf atau dalam bentuk list-list tulisan. Saran pun juga sama, bisa dalam bentuk apa? Paragraf ataupun apa? List-list tulisan seperti itu. Ya. Berarti berikut adalah tips dan trik bagaimana cara menulis bab 4 dan bab 5 dengan baik dan tepat. Nah, sekarang kita akan menganalisis contoh penelitian dari kuantitatif dan kualitatif. Berarti apa? Kita lihat dulu judulnya, lalu kita lihat juga tujuannya, baru kita analisis ke bab 4-nya. Oke, berarti apa di situ? Berarti kita masuk ke kuantitatif dulu. Ya. Nah, berarti ini adalah suatu skripsi atau penelitian S1. Judulnya apa? Pengukuran tingkat kenyamanan akustik Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, seperti itu. Berarti secara logika kita bisa melihat ya, yang diukur adalah apa? Kuantitatifnya adalah tingkat kenyamanan akustik. Sedangkan objek penelitiannya adalah apa? Masjid Ulul Albab Universitas Negeri, seperti itu. Nah, berarti ini adalah judul penelitiannya. Berarti kita bisa masuk ke variabel-variabel apa yang diteliti ya. Oke, berarti kita bisa lihat ke tujuan penelitiannya seperti itu. Oke ya. Nah, berarti tujuan penelitian. Berarti apa? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari kegiatan ini adalah mengukur tingkat kenyamanan akustik Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ya. Berarti di sini apa aja yang diukur? Berarti nilai kebisingannya ya. Nilai kebisingannya bisa dari nilai tingkat tekanan bunyi, waktu dengungnya, reverberation time, dan juga apa pengukuran bisnis latar belakang atau background noise seperti itu. Nah, dia pakai aplikasi atau alat bantu namanya software server Golden versi 16 ya, seperti itu. Nah, berarti ini 3 variabel yang akan diteliti. Nah, berarti kita bisa lihat ke bab 4-nya. Berarti kita bisa lihat dari kemungkinan bisa dilihat dari gambarnya saat proses ya pengukuran. Kita juga bisa melihat data dalam bentuk tabel dan persamaan matematis pada pengukuran hal tersebut. Seperti itu. Oke, maaf. Nah, ini ya. Nah, berarti ini hasil dari apa? Hasil dari datanya. Nah, ini kan uraiannya dulu ya. Di bawah ini adalah hasil bising latar belakang background noise pada Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan di setiap titik ukur pada lantai 1 menggunakan alat ukur. Nah, ini bisa dilihat apa? Kita lihat berarti ini apa? Ini disebutnya subbabnya supaya lebih gampang seperti itu. Nah, kalau bentuk tabel, tabel seperti ini ya, berarti keterangannya ada di atas. Ya, sedangkan kalau hasilnya gambar, berarti apa? Di bawah ya keterangannya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dan apa? Supaya tidak ada pengulangan atau redundansi saat kita menulis argumentasi yang telah didapat. Oke. Sama ya. Nah, ini berarti keterangannya nih. Pada peta kontur dising latar belakang, lantai 1 di atas pada titik ukur tertentu terdapat nilai yang tinggi. Berarti itu argumentasinya. Ya. Hal tersebut disebabkan karena di titik ukur tersebut bagian depan dinding masjid dekat mihrab arba barat memiliki nilai yang tinggi sehingga perolehan nilai desibel lebih tinggi. Serta disebabkan oleh pantulan bunyi dari luar ruangan yang masuk ke dalam ruang masjid melalui lubang kecil yang ada di masjid seperti itu. Oke, sama ya. Kalau tabel keterangannya di atas seperti itu. Nah, dari tabel 4.2 dapat dilihat hasil penelitian bising latar belakang atau background noise pada Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan lantai 2 diperoleh hasil rata-rata yaitu sebesar 39,18 desibel.
Nilai tersebut telah memenuhi standar keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup bla 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 pada masjid, yaitu sebesar 55 desibel. Ya, ini adalah merupakan argumentasinya. Ya, langsung saja ditulis tabel 4.2 supaya tidak banyak redundansi seperti itu. Oke. Nah, sama ya. Di sini juga ada argumentasinya. Nah, ini adalah bentuk statistik rata-ratanya, persamaannya seperti itu. Nah, ini adalah argumentasinya. Nah, berarti kalau kita melihat hasilnya, ya, atau bab 5-nya, nah ini juga adalah persamaan matematisnya ya. Karena dia masuk ke 4.3. Dikasih uraiannya dulu. Pada penelitian ini, pengambilan apa? Pengambilan data dilakukan dalam masjid dengan kondisi hening, di mana semua kipas angin dalam keadaan off dan pintu masjid dalam keadaan tertutup. Di bawah ini adalah nilai waktu dengung atau disebut RT yang diperoleh pada titik ukur pada saf pria dan wanita. Nah, ini bla bla bla, ini persamaannya, diperoleh nilainya seperti itu atau hasil akhirnya. Oke ya. Nah, ini persamaan keduanya baru diberi keterangan. Dari hasil waktu dengung RT dengan SM telah diperoleh pada titik ukur saf pria dan wanita sebesar 2,4 dan 2,39 sekon dengan rata-rata sebesar 2,395 sekon. Hasil waktu dengung atau reverberation time atau disebut RT yang diperoleh belum memenuhi standar waktu dengung yang diperbolehkan untuk masjid, yaitu 2,25 detik. Untuk volume ruangan sebesar 7730,262. Berarti itu hasilnya ya belum memenuhi standar. Ya, belum memenuhi standar waktu seperti itu. Oke. Nah, berarti sekarang kita masuk ke hasilnya. Nah, berarti kesimpulan dan saran ya. Berarti kalau dalam bentuk ini dia bentuknya apa? Bentuknya dalam bentuk paragraf ya. Dan hasil kesimpulannya itu biasanya ada di bagian akhir atau kalimat induktifnya ya, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut ya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat bising latar belakang atau background noise pada masjid lantai 1 dan 2 masing-masing sebesar 43,62 dan 39,8 desibel, yang mana telah memenuhi standar keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup bla 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 ya. Untuk standar waktu dengung atau reverberation time dengan volume ruang masjid sebesar 7730,262 meter pangkat 3 adalah 2,25 sekon dan waktu dengung dalam kurung RT pada masjid yang diperoleh dengan SLM adalah rata-rata sebesar 2,39 sekon. Dan dengan perhitungan rumus Sabine yaitu sebesar 3,325 sekon. Maka hasil tersebut membuktikan bahwa waktu dengung dalam kurung RT pada masjid belum memenuhi standar waktu dengung ya. Berarti hasil akhirnya apa? Belum memenuhi standar waktu dengung RT pada masjid seperti itu. Oke, sarannya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat disarankan terkait penelitian ini. Peneliti berharap agar pihak Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berwenang memasang loudspeaker juga pada lantai 2 agar lantai 2 dapat berfungsi dan digunakan para jamaah atau mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera. Ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Berarti apa? Di situ apa? Memasang loudspeaker dan dapat berfungsi dan digunakan para jamaah seperti itu. Ya, ini saran yang pertama. Saran yang kedua, penelitian selanjutnya agar bertujuan untuk menanggulangi kebisingan dan memasang bahan material penyerap pada Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan untuk kejelasan suara yang lebih baik dan tingkat kebisingan yang bersesuaian dengan standar keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup bla 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 ya. Berarti di sini ya supaya apa? Ya dikasih apa bahan material penyerap supaya hasil suaranya lebih baik seperti itu. Nah, itu ya. Berarti kalau kuantitatif biasanya hasil pembahasannya berupa gambar, berupa tabel, atau berupa persamaan matematis. Atau riset kesimpulannya biasanya hasil akhirnya apakah tepat atau tidak biasanya di kalimat terakhir, kalimat induktif, paragraf induktif seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mau menganalisis apa? Skripsi yang bersebut penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif berarti kita lihat dulu ya. Ada 3 cara ya, lihat judul penelitian, lihat tujuan penelitian, dan lihat pembahasan seperti itu. Nah,
Berarti tujuan penelitiannya apa di sini? Evaluasi kualitatif kesiapan penerapan sistem single sign-on di UIN Syarif Hidayatullah. Berarti apa? Mau meneliti ya, mau meneliti secara kualitatif sistem ini nih. Sistem sign single on ya. Berarti kita sudah menjelaskan di bab 3. Berarti kita mungkin kalau kualitatif ada 3 cara ya, bisa menggunakan survei, bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan wawancara mendalam atau fokus group discussion. Berarti data yang diambil adalah data dari responden atau dari pendapat orang lain menggunakan skala Likert. Seperti itu. Nah, berarti langkah kedua adalah kita melihat apa? Tujuan penelitian. Ya, berarti tujuan penelitian. Nah, berarti di sini ya. Berarti tujuan penelitiannya ada 2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menggali pengaruh antara faktor kesiapan penerapan SSO menggunakan sudut pandang dari narasumber yang telah ditetapkan oleh peneliti ya. Berarti apa? Menggunakan sudut pandang dari narasumber. Yang kedua, memahami status kesiapan penerapan sistem SSO di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menggunakan sudut pandang. Ya, sudut pandang dari narasumber yang telah ditetapkan oleh peneliti seperti itu. Ya, berarti sesuai ya. Ini berarti kualitatif menggunakan sudut pandang. Nah, berarti kita langsung ke pembahasannya. Oke. Nah, berarti apa? Berarti langkah pertama, kalau secara kualitatif bisa menjelaskan siapa dulu respondennya ya. Profil respondennya siapa yang telah ditetapkan oleh peneliti dan diambil nanti datanya hasil wawancaranya seperti itu. Nah, ya coba. Pada bagian profil, ini akan dijelaskan secara rinci. Oke, berarti apa? Secara rinci, latar belakang dan setiap narasumber dari penelitian ini. Meliputi pengalaman kerja, status pekerjaan, riwayat pendidikan, jenis kelamin, dan unit kerja dari setiap narasumber. Profil dari setiap narasumber secara ringkas dapat dilihat dari tabel ini. Ya, berarti narasumber pertama, jenis kelamin pria, status PNS dosen, riwayat pendidikan S3, pengalaman kerja 12 tahun, unit kerja ini seperti itu ya. Oke, nah berarti di sini ada penjelasannya nih. Tabel 4.1 biar tidak terjadi pengulangan ya. Tabel 4.1 di atas merupakan tabel yang berisikan profil dari seluruh narasumber dalam penelitian kali ini. Dapat dilihat dari tabel di atas, narasumber dalam penelitian ini kali ini tersebar dalam 4 unit kerja yaitu 4 narasumber berdasarkan dari apa? Pustipanda UIN Jakarta. 1 orang berasal dari perpustakaan utama UIN Jakarta, 2 orang narasumber berasal dari pusat laboratorium UIN Jakarta, dan 1 orang narasumber berasal dari NOC UIN Jakarta seperti itu. Ya, masih dilihat dari tabel tersebut bahwa narasumber dalam penelitian kali ini rata-rata memiliki pengalaman kerja di atas 5 tahun dan 1 narasumber sudah memiliki pengalaman kerja di UIN Jakarta selama 12 tahun seperti itu. Ya, 2 dari 8 narasumber dalam penelitian kali ini merupakan PNS, di mana 1 narasumber merupakan PNS dosen dan 1 yang lain merupakan PNS administrasi. Sedangkan 6 narasumber yang lain merupakan pegawai non-PNS. Latar belakang pendidikan para narasumber bervariasi yaitu S1, S2, dan nanti S3. Latar belakang pendidikan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan peneliti dalam narasumber, karena tingkat pendidikan juga sangat diperlukan dalam menentukan kualitas audit. Semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka semakin memudahkan auditor dalam memecahkan masalah dalam melakukan tugas audit seperti itu ya. Oke, berarti hasil analisisnya. Nah, berarti kalau misalnya ingat kalau kita penelitian kualitatif berarti ada temanya atau codingnya. Nah, mungkin di sini adalah hasil wawancaranya ya. Hasil temuan untuk tema pertama adalah dari 8 narasumber yang terlihat, 4 diantara menyatakan tidak berpengaruh. Berarti tidak berpengaruh. Hal ini temukan dari petikan wawancara dengan narasumber yaitu tidak. Kenapa? Karena dengan diterapkan SSO justru akan nyaman. Ada beberapa alasan ya. Sekarang kamu bayangkan ya, jika kamu login di AIS dan WiFi UIN Jakarta sama atau beda. Beda kan? Ketika kamu mengubah password di AIS,
Apakah berbuah password di WiFi? Tidak. SSO solusi kenyamanan justru menurut saya seperti itu. Nah, hasil wawancaranya, berarti ini jawabannya ya. Jawaban tersebut diperkuat oleh jawaban dari narasumber lain, yaitu tidak, karena sepengetahuan saya orang kan atau institusi yang telah menggunakan SSO pasti lebih nyaman seperti itu. Nah, itu hasil wawancaranya. Ya, berarti mereka menggunakan sama ya, wawancara ya. Menggunakan wawancara seperti itu. Ya, berarti sistem pengambilan datanya menggunakan wawancara. Nah, berarti kita melihat hasil kesimpulannya apa di sini. Penutup ya, berarti kesimpulannya berarti dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk list ya. Kalau tadi sebelumnya dalam bentuk paragraf, sekarang dalam bentuk list ya. Oke, berarti dari hasil pengolahan data diperoleh dari jawaban setiap narasumber dapat diketahui bahwa seluruh tema atau 19 tema yang diajukan peneliti diterima, yaitu faktor person dan action mempengaruhi faktor discomfort, insecurity, innovativeness, dan optimism. Faktor sistem konteks mempengaruhi faktor discomfort, insecurity, dan innovativeness dan optimism. Yang ketiga, faktor organizational konteks mempengaruhi faktor discomfort, insecurity, innovativeness, optimism, person and action, sistem konteks, dan TRI. Faktor discomfort, insecurity, innovativeness, dan optimism mempengaruhi TRI ya. Dilihat dari 19 tema tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan penerapan sistem SSO di UIN adalah bla bla bla. Ya. Berarti hasil akhirnya nih seperti itu. Nah, yang kedua kesimpulannya, dari hasil pengolahan data jawaban setiap narasumber dapat diketahui bahwa status kesiapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar 70% sampai 80%. Di mana 70% sampai 80% tersebut dikatakan bahwa secara teknis SSO sudah siap untuk diterapkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun ada beberapa hal non teknis yang masih menghambat penerapannya. Seperti ini ya, dijelaskan berdasarkan hasil penelitiannya. Oke ya. Berarti ini kesimpulan di sarannya ya. Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berisikan adalah sebagai berikut. Bagi para peneliti selanjutnya ya, selanjutnya yang tertarik dengan topik dan metode seperti yang digunakan peneliti dapat mempertimbangkan beberapa hal seperti sebagai berikut. Ya. Berarti apa di situ? Oke. Untuk penentuan narasumber sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang narasumber terlebih dahulu agar memperoleh narasumber yang kompeten. B. Jumlah narasumber lebih ditambah lagi agar memperoleh variasi jawaban yang lebih lengkap. Tadi 8 mungkin biar hasilnya lebih valid dan reliabilitas bisa lebih dari 8 seperti itu. Yang kedua, untuk pihak Pustipanda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar dapat terus mengembangkan sistem SSO-nya yang nanti berencana diterapkan karena berdasarkan hasil wawancara oleh 8 narasumber ditemukan jawaban bahwa tingkat kesiapan universitas dalam penerapan SSO sudah mencapai 70%. Selain itu, sebagaimana saran dari salah satu narasumber yang harus menjadi perhatian, Pustipanda adalah bagaimana menyatukan sistem-sistem yang open source nanti ya. Itu dari sarannya. Oke ya. Berarti kita sudah menganalisis nih riset kualitatif dan kuantitatif ya. Ada 3 cara untuk menganalisis suatu pembahasan. Kamu lihat dari judul penelitian, kamu lihat dari judul penelitian, lalu selanjutnya kamu lihat dari tujuan penelitian, baru kamu masuk ke bab 4 ya. Kalau kuantitatif bisa bentuknya tabel, gambar atau persamaan matematis. Kalau misalnya kualitatif bisa dalam bentuk hasil wawancara, hasil fokus group discussion, atau nanti bentuknya survei seperti itu. Oke. Ya. Itu adalah penjelasan di bab 4 seperti itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis daftar pustaka yang baik dan tepat ya. Kalau dalam latar karya ilmiah ya, kalau karya ilmiah sistemnya adalah APA, American Psychological Association seperti itu, yang sering disepakati dalam bentuk daftar pustaka. Dan kita juga akan belajar bagaimana teknik storytelling ya, bagaimana menyampaikan hasil ya, menyampaikan hasil dari penelitian kita supaya orang juga paham
yang awam juga paham dari hasil chat kita ya. Semoga apa yang boleh dipelajari dari bab 1 sampai bab ini bisa bermanfaat dan juga kalian memahami bagaimana cara menulis latar belakang yang baik dan tepat seperti apa ya. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.